Halo semuanya. Ya, kita datang lagi, kita kembali lagi. Kali ini kita mau bahas apa sih? Masih ada kaitannya dengan vlog yang kemarin. Apa itu? Tentang hari libur. Siapa sih yang nggak suka hari libur? Kamu suka nggak? Aku suka banget. Suka banget. Nah, kita semua pasti seneng ya kalau ada hari libur gitu kan. Karena biasanya kalau libur itu identik dengan bebas kerjaan, Betul. bebas sekolah, Jalan-jalan. jalan-jalan. Minggu-minggu ini sebagian masyarakat Indonesia untuk pertama kalinya Libur panjang. merasakan libur panjang, 2 minggu. 14 hari ya. Yes. Nah, tapi libur tapi nggak boleh Liburan. itu libur tapi nggak boleh liburan. Diimbau untuk tetap di rumah. Terus gimana? Supaya kalian nggak bingung harus ngapain aja selama di rumah, kali ini kami akan berbagi 10 kegiatan saat libur panjang habis corona. Yang bisa kita lakukan waktu libur panjang yang pertama adalah Bersantai. bersantai. Emang nggak boleh aktivitas keluar Kalau perlu aja. kalau perlu. Karena biasanya kalau libur itu kan identik tadi ya rekreasi, jalan-jalan keluar gitu. Kali ini kan dihimbau untuk tidak berpergian untuk meminimalisir penularan wabah corona atau COVID-19. Jadi libur kali ini pakai santai-santai dulu saja. Di rumah. Ya, di rumah saja. Garis bawahi di rumah. Santai-santai di rumah, gitu kan, bersama keluarga, gitu kan. Nah, biasanya 1 minggu kerja terus nggak ketemunya paling pagi sama sore. Malam. Nah, kita bisa santai di rumah. Oke, sambil bikin rencana Kedepannya untuk mempersiapkan kegiatan pengganti atau plan lain lah, mau ngapain aja untuk mengisi liburan panjang. Betul. Nah, oke, kemudian berikutnya yang kedua kita bisa berolahraga gitu. Nah, hari libur ini bisa kita isi dengan kegiatan olahraga. Olahraga apapun bisa ya, Bisa asalkan tidak harus keluar pergi rumah. jauh, keluar rumah. Contohnya apa ini? Senam, apalagi badminton, Tenis apalagi meja. tenis meja. Nah, tapi harus ada alatnya ya. Iya. Kalau nggak ada alatnya nanti nggak bisa. Nah, selain menyenangkan, olahraga itu juga pasti menyehatkan tubuh kita jadi kuat, sehat. Nah, Kan katanya untuk memperkuat imun. nggak cuma makan aja tapi harus ada geraknya. Olahraga. Jadi seimbang, balance. Ya. Oke. Karena tubuh kita ini kan tidak selamanya muda ya, tubuh kita tidak selamanya kuat. Gitu. Jadi harus dijaga kesehatannya. Oke. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah mendekor ulang rumah dan berbenah. Kayak gimana? Ya, nata-nata rumah. Bersih, diatur ulang, meja kursinya diatur ulang, susunannya, biar pemandangannya itu baru. Orangnya nggak ditata ulang kan? Rumah saja, Oh, ya, iya. rumahnya. Orangnya nata hati, menata hati. Nah, atau kita bisa ini beres-beres barang-barang yang Sekiranya tidak terpakai tapi masih bisa bisa digunakan, bisa digunakan. berfungsi. Kita bisa simpan tata Packing ulang, gitu kan. atau bisa disumbangkan ke Ya. orang, ya, disumbangkan ke orang. Yang membutuhkan. Bagi mereka yang membutuhkan, karena berbagi itu Indah. indah. Yang keempat, Apa yang keempat? membaca buku. Nah, Bukan bukan itu ya, buku ya, ini buku. Nah, buku adalah jendela dunia, buku adalah jendela ilmu. Setuju? Setuju. Setuju. Nah, mumpung libur ya, mumpung libur panjang, kita bisa melakukan kegiatan yang tidak biasa, yaitu tadi membaca buku. Biasanya kita kan membacanya HP, chattingan, nah, kan berita medsos gitu ya, Instagram dan lain-lain. Nah, kali ini kita membacanya buku saja. Selain menambah wawasan, ini juga bisa menambah
Di perbendaharaan kata kita nanti makin banyak. Yes, betul. Bisa dibikin target. Ya, misalkan nih, satu minggu 1 buku atau 1 minggu 2 buku. Nah, bisa. Kalau bisa lebih banyak lagi ya enggak apa-apa. Lebih bagus. Nah, itu lebih bagus. Nah, karena membaca itu salah satu hobi yang membuat bisa, otak kita makin berkembang. otak berkembang, makin pintar. Oke, berikutnya yang kelima adalah Temannya membaca. apa? Menulis. Ya. Kok menulis? Bukankah menulis itu sering ya kita lakukan ya? Iya. Tapi kan menulis yang berbeda. Ah iya, menulisnya menulis yang lain. Jadi ini bukan menulis SMS, menulis itu enggak ya, menulis tugas itu bukan, menulis kerjaan bukan. Menulis di sini bukan karena tugas tapi ya, tetapi ini kita menuangkan ide-ide kita menuangkan gagasan dalam sebuah tulisan gitu. Jadi bukan karena tuntutan tugas, tapi karena kita mengisi waktu luang, waktu liburan kita. Bisa nanti tulisannya bisa diupload di blog pribadi, blog web pribadi gitulah. Kalau punyanya Facebook ya diupload di Facebook. bisa. Gitu. Berikutnya yang ke-6. 6 menghasilkan uang tambahan. Jadi bisa kalian coba, nggak usah yang berat-berat ya. Yang paling mudah dulu saja, misalkan kita buka jasa layanan untuk tetangga, orang-orang sekitar kita, tetangga kita, teman-teman kita gitu. Contohnya jasa cuci mobil, cuci motor, terus online itu biasanya dijual banyak sih, baju, tas, sepatu, masker, hand sanitizer, vitamin, jamu, semua. Kan nggak harus keluar rumah. Pengiriman kan bisa dititipkan di kurir ya, ojol juga bisa. Ya ini juga bisa membantu mereka ya. Karena ini masih sepi. Kamu bisanya jualin apa? Misal obat ya jual obat. Kamu jual masker ya jual masker. Asalkan jangan membuatan jasa skripsi, tesis gitu yang nggak baik. Yang ke-7. Apa itu yang ke-7? Ini aku suka banget tuh. Suka banget? Apa? Nonton film. Ya, nonton film. Nah, berhubung kita diimbau untuk tidak keluar rumah ke tempat keramaian, kerumunan gitu ya. Karena bioskop itu salah satu tempat yang ramai gitu ya. Jadi untuk nonton kita bisa alihkan di rumah saja. Nah, malah bisa nonton bareng dengan keluarga ya. Sekarang banyak layanan streaming kok. Bukan hanya YouTube. Tahu nggak ada aplikasi-aplikasi nonton selain itu? Apa? Netflix, iFlix, Viu. Kamu suka Korea ya? Ah iya, opa-opa Gangnam Style. Sukanya nonton sih ya. Ya kan? Atau kalau tidak ada kuota, ya kalau nggak ada kuota gimana nih? Bisa cek di PC-nya masing-masing, flash-disk lama gitu kan, harddisk lama yang mungkin masih ada filmnya gitu kan. Pernah di-download tapi belum pernah ditonton, bisa ditonton itu ya. Berikutnya yang ke-8. Apa itu? Menekuni hobi. Mungkin setelah sekian lama kita meninggalkan hobi gitu kan, karena sibuk bekerja, sibuk sekolah gitu kan. Ini mumpung libur panjang, nah hobinya bisa dikerjain lagi. Contohnya apa? Memasak. Masak ini malah bisa jadi hal yang menyenangkan loh. Karena kita bisa berkreasi. Untuk resep menu-menunya kan kita bisa cari di Google, banyak YouTube, Instagram, aplikasi resep masakan juga ada. Hobi apa lagi? Membuat kerajinan tangan. Ya, membuat kerajinan tangan. Apalagi yang dari bahan-bahan bekas itu. Bikin tas tapi dari kayak bungkusnya Rinso itu loh yang kecil-kecil. Kemasan Rinso, dianyam jadi dompet, jadi tas gitu ya. Hitung-hitung kita jaga lingkungan juga ya. Dan kalau bisa dijual lumayan loh itu ya. Lumayan itu kalau bisa dijual. Gitu. Dari botol-botol bekas itu kan biasanya juga bisa itu. Bisa. Kain-kain perca gitu juga bisa. Kain-kain perca jadi tas itu kan banyak banget lah. Main game juga bisa tadi ya. Itu kamu. Ini yang hobi loh ya, bukan yang kerjaannya ngegame loh ya. Kan beda lagi. Bukan
Jadi kalau yang memang kerjaannya gamers ya memang beda. mereka kerjaannya di rumah game gitu. Tapi kalau ini yang biasanya kerja di luar terus liburan bisa diisi dengan main game gitu. Bisa dipilih game-game yang disukai atau yang sedang booming, ya, sedang in. Cacing. Game cacing. Yang pernah mainin cacing? Nah, siapa dari antara kalian boleh komen di bawah. Kalau kami belum pernah. Kamu belum kan? Belum pernah. Belum download. Nah, atau nanti gamenya itu bisa di apa ya? Di-share dengan teman-teman di grup ya. Nah, bisa bikin challenge gitu. Hobi kalian apa nih? Kami juga pengen tahu. Komen di bawah ya. Untuk ngisi liburan ini kira-kira hobi apa? Kalau cocok mungkin kami bisa coba-coba juga. Oke, berikutnya yang ke-9 adalah apa lagi? Otak-atik gadget. Pasti kalian yang nonton YouTube ini punya gadget kan? Nah, nontonnya ini kan pakai gadget nih. Nah, itu bisa selain buat nonton YouTube, kalian bisa jelajahi laptop atau handphonenya itu untuk berselancar di dunia maya. Nah, misalkan lewat Google itu ya, kita bisa manfaatkan untuk mencari banyak ilmu, pengetahuan, informasi gitu. Terus bisa diaplikasikan. Yang bisa diaplikasikan di kehidupan kita. Carilah yang apa bermanfaat atau kita sendiri yang buat sesuatu, kita upload gitu. Buat tutorial bisa bikin konten seperti ini nih. Ya yang bermanfaat lah kan, karena HP kita itu yang smartphone, yang laptopnya sekarang kan canggih-canggih gitu kan bisa dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Oke, selanjutnya yang ke-10 terakhir. Tapi ini justru yang utama, paling penting. Tahu nggak apa ya? Ayo coba tebak. Saya kasih waktu 2 detik. 1, 2, selesai. Ya, komen di bawah dulu. Yang ke-10 adalah ibadah bersama keluarga. Nah, meskipun libur panjang, jangan lupakan urusan kita dengan Tuhan gitu. Kita tetap ibadah sama Tuhan, apalagi di momen libur kali ini kita ibadahnya bisa bersama-sama keluarga. Kan sudah ada imbauan itu dari pemerintah untuk ibadah di rumah ya. Kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan memberikan kita kesehatan, keamanan, keselamatan untuk bangsa kita juga. Gitu. Ya, itu adalah ke-10 kegiatan saat libur panjang edisi Corona. Edisi COVID-19 menurut versi kami. Kalau teman-teman kalian semua punya ide untuk mengisi liburan panjang seperti saat ini, komen di bawah ya. Apa ide-ide kalian? Kami ingin baca ide-ide kalian juga. Oke, kalau video ini bermanfaat silahkan like dan share ke teman, keluarga atau siapapun. Jangan lupa di subscribe dan klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Tuhan beserta kita.